Pripun kabare semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Bu, luar Tadi biasa, habis Masya Allah. PI pendampingan individu Buni, alhamdulillah dapat pencerahan lagi dari Pak PP kita. Makin cerah. Makin cerah. Kita sudah lengkap nggih? Sudah 1 2 3 4 5 sudah cukup nggih kita nggih. Anggota kita sudah. Tinggal Pak PP kita belum masuk kelihatannya nggih beliau. Gimana kita mulai sekarang Bapak Ibu nggih? Nggih Bu, monggo. Nggih. Nyuwun sewu. Monggo Pak Safwan dimulai. Jenengan mawon kalau manut. Manut. Sewu nggih, sewu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak PP kita Bapak Arifin serta kawan-kawan CGP angkatan 11 kelas 305B yang sangat saya banggakan. Semoga kita selalu dalam nikmat sehat, selalu bersyukur kepada nikmat Allah. Amin Allahumma amin. Baik, kita mulai dari yang tugas yang ada. Di situ kita diminta untuk membuat tentang visi kita masing-masing, kemudian dari visi kita itu kita kemudian membuat satu kesepakatan visi yang kemudian dari visi itu kita buat prakarsa yang selanjutnya kita buat dalam bagja. Monggo bagian presentasinya Pak Mujib nggih. Halo Pak Mujib. Pak Mujib. Halo nggih. Nggih, Pak Mujib untuk yang membuat presentasinya, kita semua nanti menuliskan visi kita masing-masing dari setiap visi kita, kemudian kita tarik, kita buat kesepakatan satu visi kelompok yang kemudian kita buat prakarsa perubahannya, yang kemudian kita buat alur bagjanya seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu Ika dan yang sudah kita pahami dari modul 1.3 ini. Monggo dipersilahkan Pak Mujib untuk mengambil waktu agar kita tidak kehabisan nanti, kita biar efektif waktu yang kita gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon izin untuk share screen ya. Nggih. Berkaitan dengan visi, iya. Jadi kita langsung buat PowerPoint Pak Mujib. Iya, kita langsung pakai PowerPoint aja gini Pak Mujib. Jadi sebelum kita membuat bagja ini, kita akan mengutarakan visi kita masing-masing. Jadi langsung kita Canva Pak Mujib. Canva. Iya. Kita Canva. Agak lemetin saya, tidak yakin bisa ngangkat jaringannya. Oh gitu. Okay. Soalnya sedang tidak berada di tempat yang kondusif. Oh gitu. Gimana baiknya untuk yang Canva-nya? Nggih Pak. Kalau Pak Mujib masih tapi masih bisa mencoba untuk itu Pak Mujib. Nggih. Jadi sebelumnya sambil Pak Mujib menata jaringannya, kita visi kita masing-masing nggih. Berarti visinya saya, Pak Safwan, kemudian Bu Tuti, kemudian Bu Heni, kita komunikasikan dulu, kita tetapkan yang menjadi visi kita, nanti bisa biar ditulis oleh Pak Mujib. Bisa Pak Mujib, bisa dilihat. Alhamdulillah. Jadi nanti dari visi kita masing-masing ini kita tuliskan, yang kemudian kita membuat satu kesepakatan visi, gitu nggih. Apa kita kirim visi kita masing-masing ke Pak Mujib biar nanti mudah untuk dikopas, gitu. Pripun? Nggih, monggo seperti itu. Nggih. Yang kemarin kita buat di apa itu sudah kan kemarin kita sudah kirim yang kita disuruh buat kanvas baja itu kan ada visi kita, tinggal kita kopas gitu gitu.
Yang saya kirimkan ini satu Sudah kelihatan? visi Ibu, nggih. Iya, Nggih, visi satu visi. masing-masing, Pak. Visi kita masing-masing Visi ya. satu Satu saja. visi panjenengan pribadi. Nggih, satu. Iya, visi panjenengan sendiri yang kemarin sudah dibuat itu loh, Nggih. Pak. Saya Bu, nanti banyak kita kemarin itu. Yang saya itu kemarin banyak, Bu. Visi kelihatannya mencetak generasi Quran yang unggul, berwawasan global, berakhlakul Iya, karimah dan mandiri. ya itu semuanya, Pak Safwan. Semuanya. Itu ya Oh, itu kan nggih. satu cita-cita kita itu toh. Loh, Lemot Bu Nikmah. oh iya sama, Pak. Jaringan saya juga itu ya muter-muter ada koneksi buruk gitu balenin. Nah, kita ketik aja. Sudah saya kirim ke Pak Mujib, Pak, pertanyaan saya. Lewat Nggih. chatri apa lewat Ya di grup saja. Oh, komentar saya di Google Meet? saya di grup ini aja, di grup apa? WhatsApp. Mana Pak Mujib di grup WhatsApp saja ya? Nggih, bebas. Ya, ini saya, visi saya sudah tak kirim Pak Mujib, jadi tinggal kopas dari masing-masing, habis itu kita tinggal membuat kesepakatan dari visi kita bersama, visi kelompok. Kelihatan Sudah nggih? bisa dilihat Pak. Oke, sudah bagus Pak Mujib. Nama dinaikkan nggih. Ya, kelihatan, Mbak. Saya kopas satu-satu nggih. Iya Pak, oke siap. Nanti finishing dikasih foto-fotonya nanti saja, finishing aja. Ada yang nulis di grup nggih? Oh nggih. Kenapa Pak? Saya? Iya, saya kirim di grup Pak. Iya, saya Bu Eni, Pak Safwan juga. Ini Bu Eni, saya Bu Tuti, iya di grup Pak. Ada saya, ada Bu Eni, ada Bu Tuti, ada Pak Safwan. Iya, semuanya ngirim di grup. Grup nggih? Iya, 305.
Oke, sip, sudah bisa dibaca Pak Mujib? Sudah cukup Pak itu? Berapa orang? Sudah bisa terbaca. Gimana nih? Kurang Pulau Pak Sapuan. Masih satu, Ini Bu Tuti, kurang satu. Bu Tuti, kurang satu. Tuti. Oke, saya bacakan ya. Nggih. Untuk yang visinya Pak Mujib itu fontnya bisa diperbesar sedikit lagi Pak Mujib biar bacanya lebih seperti milik teman-teman tadi. Cukup Pak, sudah. Oke, visi guru penggerak ya untuk Pak Mujib. Oke. Berbudi pekerti luhur, berarti ini ada kesamaan dengan saya. Kemudian Pak Safwan mencetak generasi. Terus untuk yang Pak Mujib, ada kita cari kesamaan di antara kita ya. Sama dengan saya ada budi pekerti yang luhur. Tadi untuk yang bisa dilanjut Pak Mujib. Mungkin poinnya ya untuk saya. Iya, poinnya pertama beriman. Okay. Poinnya mungkin yang pertama punya saya itu beriman, kemudian berakhlak berbudi luhur, kemudian mengamalkan keilmuan yang mendunia. Ya. Poinnya 3 nih Bu. Ya. Untuk Pak Safwan. Iya, ini generasi Qurani. Jadi kita sekarang dari yang milik teman-teman itu kita bisa mengambil kesamaannya dulu ya. Kalau Pak Mujib kesamaannya visi kita. Karena Pak Mujib, Pak Safwan dan saya itu sudah sama pada budi pekerti. Budi pekerti. Iya, Pak. Mengamalkan keilmuan itu juga serta itu juga sama. Iya, maksudnya yang sama saya, Pak Safwan, sama Pak Mujib itu sudah kita bisa ambil tarik satu itu yaitu budi pekerti. Ya sama-sama ada akhlakul karimah itu kan pada budi pekertinya. Sama dari Pak Mujib dan sama Pak Safwan sudah sama yaitu pada akhlakul karimah. Kemandiriannya mungkin. Nggih, mandiri. Untuk yang punya saya tadi tidak ada poin kemandiriannya. Ya, tapi ada satu yang sama yaitu budi pekerti sama. Terus di saya juga ada budi pekerti. Kemudian sekarang yang Bu Heni sama Bu Tuti belum dilihat. Bu Heni mewujudkan merdeka belajar dengan tuntunan filosofis Ki Hajar Dewantara. Berarti ini pada profil pelajar Pancasilanya. Saya juga kan semua yang di situ bernalar ya. Kita ambil profil pelajar Pancasila. Kan di saya juga ada tadi. Berarti tentang budi pekerti. Tuti sekarang budi pekerti, kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, Bu Tuti di situ profil pelajar Pancasila. Jadi setelah kita kita berlima, ini kita garis bawahi bahwa kita itu mengangkat tentang budi pekerti yang nantinya
akan Caranya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mari sekarang kita satukan, kita jadikan satu visi kelompok. Dari visi-visi yang kita miliki tadi kan, saya, Pak Mujib, Pak Safwan, itu kan ada kesamaan pada budi pekerti yang luhur, gitu. Kemudian Bu Tutik dan Bu Beni itu pada profil pelajar Pancasila. Di saya juga saya singgung ada profil pelajar Pancasila, gitu. Jadi monggo sekarang kita tentukan visi kelompok kita yang merupakan gabungan dari visi-visi kita berlima. Monggo kita buat seperti apa? Kalimat visi diawali dengan terwujudnya biasanya. Terwujudnya kan cita-cita, ya cita-cita. Mewujudkan atau terwujudnya? Kayak. Mewujudkan atau terwujudnya? Ya? Kalau mewujudkan kan berarti itu, kalau mewujudkan kita pakai kata kerja itu pada ke prakarsa bagja, ke prakarsa perubahannya, atau kalau dalam sebuah itu kita sebut misinya. Kalau visi kan berarti pada kata benda, kata benda, berarti terwujudnya. Terwujudnya betul. Pak. Terwujudnya gimana dari berlima tadi kesamaan tadi, silahkan monggo kita buat kalimat komunikatif, kalimat harapan yang apa, yang efektif. Terwujudnya apa tadi, Bu? Budi pekerti yang luhur, terus apa mau? Terwujudnya budi pekerti luhur. Tadi yang bawahnya kan kemandirian, mandiri itu semua sudah masuk di profil pelajar Pancasila tadi. Religius dulu yang diutamakan, ya beriman, terwujudnya. Niki yang religius sekolah dulu, maupun Pak. siswa. Terwujudnya sekolah. Ini kelihatannya kita kan sebagai guru, Pak. Mungkin siswa ya, ini. Siswa aja. Kita ke siswa kita nanti. Generasi yang iman, yang beriman, yang beriman. Iya, generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang bertakwa kepada berbudi luhur. Kalau beriman bukannya sudah masuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya? Iya. Terwujudnya generasi yang beriman, berbudi pekerti yang berbudi pekerti luhur. Apa tadi? Mewujudkan nanti terakhir mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir loh ya. Yang miliknya Pak Mujib tadi diperlihatkan lagi. Tapi mandiri, Pak. Mandiri. Mandiri tadi kan ini Bunimah, Pak. Ini Bunimah, Pak. Ini Bunimah, Pak. Nah, ini ada kata mendukung. Sama. Itu sama global. Ini Bunimah. Global, kawasan global. Niki profil pelajar Pancasila. Iya. Profil pelajar Pancasila niku kan salah satu isinya kemandirian, nggih. Iya, kemandirian, nggih. Jadi kreatif inovatif itu kan merupakan bagian isi dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya generasi beriman, berbudi pekerti luhur. Generasi beriman, berbudi luhur. Itu sudah masuk di profil pelajar Pancasila. Oh, profil pelajar Pancasila ya. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, Terwujudkan generasi yang beriman, berbudi luhur,
berbudi pekerti terwujudnya luhur. generasi yang beriman, berbudi pekerti luhur untuk mewujudkan. Sudah ada terwujudnya, Bu. Ini visi kok. Terus iya, terwujudnya generasi beriman, berbudi pekerti luhur, berkarakter. dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Berkarakter ngenten. Ketinggal ngomong berkarakter sesuai profil Ketinggal, Pak. sesuai. Ketinggal. dan berkarakter Dan sesuai ditambahkan sesuai profil pelajar Pancasila. T-nya T besar, Pak. Beriman, berbudi pekerti luhur dan berkarakter sesuai profil pelajar. Itu Pak, semua hurufnya dibuat font besar bisa, Pak? Bisa. Okay. Seperti itu, mantap. Terwujudnya generasi yang beriman, berbudi pekerti luhur, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Begini Bapak Ibu, kita fikirkan seperti ini. Sip. Ya, sudah mantap, Bu Nik. Sekarang kita buat prakarsa perubahannya. Perubahannya. Poinnya. Oke. Piye nek ngeblok Ibu? Aku gak bisa ngeblok ini. Enggak iya Pak, enggak mau di bold type nggih. Berkarakter. Dan berkarakter itu Pak, berarti ada tiga poin berkarakter profil pelajar Pancasila. Berkarakter, berarti poin dari visi kita, generasi yang beriman, berbudi pekerti luhur, dan berkarakter. Itu Pak. Semua itu sebagai cita-cita kita, anak-anak didik kita itu mempunyai itu sebagai bentuk dari seorang yang mempunyai profil sebagai profil sebagai profil pelajar Pancasila. Silakan. Sampun nih, niki sepakat ya. Nggih. Ini Pak, iya Pak Majid, nggih. Monggo. Nggih, kita beranjak terwujudnya itu sudah, kalau bahasa Indonesia ini kalau terwujudnya generasi yang beriman itu sudah meluluskan ya, sudah meluluskan anak ya, terwujudnya. Ya. Jadi visi kita itu nanti kalau kita katakan visi cita-cita kita Pak ya, cita-cita ke depan kita itu ingin mencetak siswa yang nantinya itu seperti itu gitu Pak. Gitu nggih. Monggo, mungkin ada yang monggo kita bahas bersama. Mau menambahi beriman dan bertakwa, ngoten. Nggih. Nggih, Pak Safwan. Monggo, Pak. Iya, di sini kan tidak Safwan kan mencetak generasi Qur'ani, itu kan beriman, nggih. Nggih. Monggo mungkin bisa ditambahkan itu loh Pak, berakhlakul karimah kan karakternya itu. Beriman saja kan bisa jadi tidak bertakwa juga. Iya. Nggih, monggo kita apa itu? Kita paskan yang pas dari gabungan dari visi kita semua. Yang beriman dan bertakwa. Gini aja biar ini takwa itu sudah masuk budi pekerti luhur. Ya, ini sudah masuk. Sudah masuk kan ya berarti. Berbudi pekerti luhur itu kan isinya ada bertakwa, ya. Akhlakul karimah, berbudi pekerti luhur itu termasuk akhlakul karimah itu kan dalam bahasa Indonesianya kan berbudi pekerti luhur, Terus untuk yang ini mungkin yang keagamisannya itu loh Pak, ini kurang. Gimana monggo Pak? Beriman itu apa kurang religius tuh?
Maksudnya atau gimana terwujudnya generasi yang religius? Religiusnya maksudnya jenengan yang kados Pak Sapuan mau spesifik Qur'ani ngoten. Iya, Qur'ani. Gimana? Nggih, napa terus nggih? Nggih, monggo. Nah, ini sudah bagus, Bu. Menurut saya ini sudah bagus, sudah keren. Ini yang maksudnya kita buat visi kan yang bahasanya yang komunikatif, yang efektif juga gitu loh, guys. Ini nanti kita masukkan dalam prakarsa perubahannya itu mana yang akan kita angkat gitu. Oke, ini deal. Oke, lanjut. Bismillah. Buat prakarsa prakarsa perubahan saya kok terlatar. Prakarsa perubahan. Iya, sekarang dari visi ini, prakarsa perubahan yang kita inginkan dari siswa kita itu apa? Nanti dari prakarsa itu kan nanti kita buat bagiannya gitu. Contohnya loh prakarsa perubahan. Yang diangkat dari visi ini, Pak. Dari visi ini, Pak. Contohnya kalau di sini, kalau milik saya kan saya ngambil berbudi pekerti luhur kan saya prakarsa bagja saya itu tentang pembiasaan 4S itu. Itu. Oh, ngeten. Contohnya gitu. Terus untuk diambil satu mawon berarti. Ya itu gimana? Kan kita kan ambil satu apa ya? Dari generasinya beriman. Iya, Pak. Bisa? Kalau menurut saya berbudi pekerti luhur itu sudah mencakup ke berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dan juga sudah sedikit menyenggol beriman juga, Bu. Kalau yang diangkat yang pekerti luhur. Bagjane Bapak Ibu yang lain itu rata-rata buat yang apa? Kan sudah bikin ya bagjane. Sudah. Jadi kalau saya, Pak, visi saya kan berbudi pekerti luhur itu saya ngangkat itu karena dari yang sudah saya rasakan itu kan pengen anak-anak itu nanti itu dia itu tidak hanya berilmu tapi dia punya kesopanan, karena sekarang hal itu yang mereka pintar tapi enggak banyak yang enggak sopannya itu hilang gitu. Jadi pengen seperti itu. Jadi kita biasakan dengan itu dulu, karakter itu dulu. Terus salah satunya prakarsa perubahan saya itu anak-anak itu kalau ketemu gurunya itu dengan pembiasaan 4S itu untuk saya. Bagaimana dengan yang lainnya? Itu yang saya rasakan tuh. Pak Sapuan. Bagjane. Bagjane dengan Pak. Ini kemarin yang saya isi itu terkait dengan mencetak itu ya generasi Qur'ani yang unggul, anak-anak termasuk kami terkait dengan tahfidnya anak-anak, terkait dengan ngajinya anak-anak, terkait dengan akhlakul karimah, itu kemarin yang kami isi Pak Mujib Bu Niamah. Oke. Untuk Bu Tuti sama Bu Heni, Pak Mujib sendiri yang mau jadi prakarsa perubahan. Kalau saya kemarin tidak jauh beda dengan Bu Nikmah. Iya. Tapi ada tambahan. Jadi mengamalkan ilmu. Putus-putus Pak Mujib. Ya intinya kalau Bu Nikmah, kalau Bu Nikmah itu kan berilmu dan tidak hanya berilmu tapi juga berakhlak ya. Kalau saya berilmu dengan akhlak dan mengamalkan ilmunya. Masuk ke niku. Tidak jauh dari kalau saya yang lain monggo. Kalau saya kemarin mengangkat belajar yang menyenangkan gitu, maksudnya belajar yang menyenangkan gitu, Bu. Yang lebih ke profil pelajar Pancasila. Ya karena dari visinya Bu Heni kan ke merdeka belajar.
Untuk Bu Tuti? Kalau saya kan terwujudnya kreatif inovatif. Jadi saya ingin membekali anak-anak saya untuk melek IT Bu Ni di sini. Perubahannya di situ. Iya, terus dari visi sekarang dari kita masing-masing seperti itu. Sekarang dari visi yang sudah kita sepakati ini, kita buat prakarsa perubahannya apa? Kalau menurut saya Bu ya, kalau menurut saya itu berbudi pekerti luhur itu sudah menyangkut dari ketiga poin yang kita buat visi saat ini. Saya kira seperti itu. Di tengah-tengah. Terus sekarang kita mau membuat prakarsa perubahannya apa gitu loh maksud saya. Iya, maksud saya yang diangkat yang berbudi pekerti luhur. Iya, kira-kira apa Pak Mujib? Pak Safwan dari budi pekerti yang luhur tadi seperti yang Pak Safwan itu. Iya, yang konkret, yang bisa kita laksanakan konkret di sekolahan itu loh Pak. Iya. Bentar Bu Ni, untuk jenengan sudah masuk Bu Ni untuk budaya 4S itu senyum, salam, salim, sapa. Nah, di situ kan termasuk sudah termasuk mencerminkan berbudi pekerti luhur. Jadi pembiasaan itu bisa kita jadikan perubahan di sekolah kita untuk budaya 4S itu. Nah, di sekolah kami juga setiap pagi kan menjemput siswa di depan gerbang pintu dengan budaya tersebut Bu Ni. Dengan seperti itu. Bagaimana menurut? Terus mungkin saya lebih tertarik pada tadi yang disampaikan Pak Safwan tentang kebiasaan yang lebih tadi Pak. Monggo Pak Safwan tadi yang mau diambil tadi tentang tahfidnya dan bagaimana tadi loh Pak. Ini kan bisa masuk di berbudi pekerti yang luhur, beriman dan bertakwa sesuai dengan profil pelajar Pancasila di situ. Monggo Pak. Monggo. Gimana? Prakarsa bagjanya tadi yang sudah Pak Safwan sampaikan mohon diulangi lagi. Yang iya. Oh, prakarsa perubahan yang saya kemarin itu mencetak generasi Qur'ani yang unggul. Jadi terkait dengan peserta didik kami itu terkait dengan Qur'annya, terkait dengan Qur'annya ini sudah di sekolahan kami itu sudah tuntas, sudah tidak sudah insya Allah sudah cukup terkait dengan ngajinya dan juga terkait dengan tahfidnya seperti itu Ibu. Oke, jadi sesuai dengan yang sudah kita pelajari untuk yang prakarsa bagja kita awali dengan kata kerja. Dengan kata kerja itu intinya kan mengarah kepada meningkatkan seperti itu tadi. Agar terwujudnya ini apa yang kita lakukan real itu, yang kita realkan. Dari visi ini kita masuk ke visi misi yang merupakan prakarsa perubahan. Monggo Pak Mujib slide selanjutnya biar kita menuju ke slide enggak ngelihat. Ada misinya ya. Budi luhur Bu. Iya Pak, maksudnya yang saya sebut misi itu prakarsa perubahan itu misinya sebagai bentuk action kita. Tindakan kita. Itu kan untuk mencapai visi yang sudah kita sepakati ini, kita buat prakarsa perubahan. Ya, atau kalau kita di sekolah kita buat misi. Satu misi dulu kan, satu visi kan biasanya ada beberapa misi. Kita ambil satu visi, satu prakarsa dulu. Satu prakarsa apa yang kita ke arah kemana, ke yang meningkatkan apa ya Pak ya? Yang tadi mau diambil tentang yang kemana, yang apa Pak ya? Prakarsa perubahan. Budi pekerti nggih.
Berarti untuk budi pekerti itu kita ke apa Pak? Visi bersama, kemudian satu pernyataan prakasa perubahan itu apa? Yang nanti akan kita masukkan dalam bagja kita. Pernyataannya berarti meningkatkan, ya, meningkatkan nilai budi pekerti luhur. Tadi kan ada nilai budi pekerti ya. Melalui yang Pak Safwan tadi, melalui apa gerakan apa Pak Safwan? Gerakan Qur'ani. Cinta Pak Safwan saya nggak bisa. Meningkatkan apa Bu? Budi pekerti luhur melalui yang kegiatan Pak Safwan. Mungkin kalau 4S itu kan sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah Pak ya, yang kegiatannya Pak Safwan itu sepertinya itu yang unik gitu loh Pak, maksud saya itu. Monggo Pak, tadi yang sudah Pak Safwan sampaikan tadi diulang lagi untuk ditulis. Apa Bu tadi Bu? Saya juga lupa Bu. Meningkatkan budi pekerti luhur, terus tadi loh Pak yang Qur'ani dengan kegiatan apa Pak tadi kita arah ke kegiatan apa? Pak Mujib? Napa visine Pak Safwan nggih. Monggo Pak Mujib. Visi Pak Safwan niki. Iya. Ini kan visinya Pak Safwan. Terus kan berakhlakul karimah kan merupakan budi pekerti luhur. Lah, budi pekerti luhur ini Kak di dalam prakarsa bagjanya itu kita buat apa? Meningkatkan budi pekerti luhur melalui kegiatan apa Pak? Kegiatan yang kita anggap itu nantinya ke anak-anak itu sangat penting untuk membekali mereka gitu loh Pak, maksud saya. Bapak Ibu yang kemarin bikin bagja ada yang ke arah situ? Bu Nikmah tinggal nggih? Iya. Saya lebih ke arah proses pembelajaran. Iya. Saya juga proses pembelajaran. Kalau bagja saya ini pada ini Pak, saya prakarsa perubahan saya gini, meningkatkan budi pekerti luhur melalui senyum, salam, salim, sapa sebagai wujud profil pelajar Pancasila. Itu karena saya kan mengangkat budi pekerti luhurnya itu saya ejawantahkan dalam real kegiatan pembiasaan di sekolah itu 4S itu gitu. Terus lah kalau saya tertarik lagi pada yang dibuat Pak Safwan tadi yang kegiatan baca hafal Al-Qur'an itu loh Pak, maksud saya gitu. Kegiatan soalnya ini Bu, soalnya saya enggak itu soalnya beda gitu. Soalnya sekolahan saya kan sekolahan Islam. Ya, sekolah jenengan kan integral. Kan Islam. Ya. Jadi ya saya enggak berbicara banyak terkait ini monggo. Saya mengikuti. Enggak apa-apa Pak. Ini kan kita kan bisa kita punya cita-cita ke anak didik kita kan seperti itu gitu loh Pak. Nggih. Kebiasaan mengaji dan tahfidz Al-Qur'an. Lalu anak-anak itu mengajinya itu sudah tuntas di sekolahan, sudah tidak jadi di rumah lagi. Dan itu bisa menjadi nilai positif membawa wali murid untuk kan salah satu visi itu kan brandnya ya brand sekolah lah itu bagaimana kalau kita buat jenengan kan punya brand sendiri iya ini kalau brand Pak ini brand bersama loh Pak brand kelompok 305B maksudnya ya gimana kan ya monggo Pak Mujib teman-teman lainnya. Kalau manut Pak Mujib ini, monggo Pak Mujib. Sebelum besok kita ditanya-tanya. Oke. Ini enggak apa-apa Pak kalau kita angkat. Yang harus kita angkat tapi nanti mungkin ditanya sama teman-teman. Iya. Mengaji dan tahfidz itu. Iya. Itu kan
dapat meningkatkan budi pekerti yang luhur. Iya. Ya, nanti ditanya budi pekerti luhur yang spesifiknya apa? Iya. Dan nanti kemudian ditanya korelasinya apa? Kita misalkan budi pekertinya mungkin sopan santun. Bagaimana mengaji dan tahfidz itu bisa menjadikan lebih sopan. Karena nanti pasti ditanya sama. Iya, arahnya ke Bagja itu arahnya ke sana, Pak. Jadi Bagja kita kan realnya ketika kita membuat prakasa begini, real tindakan kita yang kita lakukan itu apa gitu. Okay. Gimana? Monggo. Kemarin saya itu mandek kok di prakarsa ini, soalnya memang susahnya itu. Pak. Kok kalau saya pakai 4S ini kok ini sudah kurang branded Pak kalau 4S. Gimana? Halo? Asik mikir. Jangan berhenti di sini. Yuk, go. Di sini. Lebih ningali Bu, jenengan share screen menawi. Yang milik saya? Yang apa ya? Prakasa perubahannya. Atau kemarin sudah Pak, saya baca saja Pak milik saya nggih. Prakarsa Bagja saya itu meningkatkan budi pekerti luhur melalui senyum, salam, salim, sapa sebagai wujud profil pelajar Pancasila. Itu Bu sudah bagus gitu. Mungkin yang dimaksud Bu Nikmah kalau S5 atau 4S itu kan sudah umum gitu ya Bu? Iya, maksud saya gitu. Lah kita buat visi itu sebenarnya membuat orang tertarik untuk kelebihan sekolah kita itu apa? Yang kita jual itu apa? Yang dimaksud ini itu mau mengangkat tentang tahfidz Al-Qur'an, mungkin kita nanti bisa menjawabnya di dalam Al-Qur'an itu juga di sana ada apa tentang akhlakul karimah, tentang apa di situ kan sudah ada, mungkin seperti itu yang dimaksud Bu Nima. Intinya SD serasa madrasah. Kalimat terakhir ini mau kalimat saya ya. Saya ulangi Pak. Untuk mewujudkan profil pelajar sebagai wujud profil pelajar Pancasila. Sebagai wujud nggih. Wujudnya anak profil pelajar Pancasila kan dia kan mandiri dan sebagainya, itu dia mewujudkan profil pelajar Pancasila itu dengan hal nyata 4S itu loh Pak, maksud saya gitu. Napa niki saya tawarkan kegiatan keagamaan lebih mencakup banyak hal. Iya, maksudnya begitu Pak. Karena di SD sendiri ada beberapa siswa yang beragama lain Buni kan gitu. Kegiatan keagamaan nanti kan bisa mencakup banyak hal. Tahfidz juga mungkin kalau di sekolah saya ada pembiasaan sholat duha, sholat duhur berjamaah dan lain sebagainya. Iya Pak, setuju Pak, ini Pak, bagus. Kata-katanya bagus, meningkatkan budi pekerti luhur melalui pembiasan kegiatan keagamaan sebagai wujud profil pelajar Pancasila. Mantap. Iya, oke, mantap. Di situ juga ada ngajinya, ada. Setidaknya kalau seperti ini kan nggak terlalu khusus ngoten lho Bu. Maksudnya nggak ke agama Islam ada sikap terpujinya tadi yang 4S tadi. Lanjut ke Bagja sekarang. Kopas yang Kanva Bagjanya Pak, biar kita mudah. Saya Kanva Bagjanya pas. Iya, nanti Kanva kanvas Bagjanya tempel saja di situ, kita tinggal nulis pertanyaan dan tindakannya. Kanva Bagja saya kok nggak punya Bu. Ya Pak, kanvas yang PowerPoint yang kita download di PowerPoint. Yang download di LMS. Ada yang dari LMS. Jadi kita tinggal nulis pertanyaan, tindakan kita dari Bagja itu. Di upload berarti nggak diupload, saya tak kopas per halaman bisa kok Pak. Bisa kan?
Model copy paste gak kena ya wis ngoten. Lomet 5.000. Iya Pak, ini saya OTW. juga seperti itu kok. Apa? Kadang ada koneksi lambat seperti itu. Nah, kalau mungkin di Kopas bisa lebih cepat ya di Kopas tidak apa-apa Pak Mujib. Kopas mawon. Iya. Nggih. Nggih. Ya, kosongan aja seperti itu. Oh, ini video. Oh, sebentar, kalau gitu tak kirimi Canva ya, Pak. Bagiannya yang diserbu. Nggak, tadi yang di-share sama Bu Ika, Pak, di grup itu langsung di Kopas itu dibuka. Yang di-share di grup tadi sama Bu Ika kan kanvasnya. Kanvas yang PPT-nya tadi. Yang di-share Bu Ika yang di bawahnya contoh prakarsa perubahan tadi. Nggih. Diisi di situ mawon ya. Itu kita kopas langsung ke kanvas ini, nanti kita bisa isi bersama setiap halaman bagja itu. Iya ini Pak, ini saya copy halamannya, ini saya copy tak pindahkan ke langsung slide ini tak copy, nggih, slide itu saya copy pas di halaman kosongnya Canva tadi. Ngenten. Langsung slide kecil ini ya. Kecil ngenten. Mana Pak? Dibesarkan bisa Pak? Bisa ini kan kayaknya nggak bisa diisi. Bisa Pak. Saya ngisinya bisa kok Pak. Ini berarti ngisinya iya ngisi di situ langsung bisa. Bisa apa itu? Cuma langsung diklik. Ini Pak Mujib bisa ngeklik yang di slide ini loh Pak, bukan slide besar. Slide kecil ini. Slide kecil ini. Iya, slide kecil yang ini yang nomor 1 ini loh Pak. Yang slide kecil yang di samping kiri ini loh Pak, yang paling atas itu. Itu G, itu terus jenengan copy. Jangan copy kemudian jenengan masuk ke Canva di halaman yang kosong tadi terus paste, Ctrl V. Iya. Kemarin saya berhenti juga di sini Bu nih. Bingung. Mau geret PPT ke Canva itu nggak bisa, sulit banget. Tapi bisa. Okay. Kalau bisa. Ini kan sudah, kalau pengalaman saya upload dulu. Atau diupload dulu juga bisa. Baru ditambahkan. Langsung begini juga bisa ya. Gitu. Diupload dulu ya nggak apa-apa. Ini kan alternatifnya. Tapi kan ini sudah. Nah itu tak geret, tak besarkan, terus tak tulis gitu. Seperti. Kok nggak bisa ngetik ya, nggak bisa nambah teks. Besarannya bisa. Nanti bisa, apa Pak, tambahkan teks itu Pak? Bisa Pak. Apa? Ya teks. Di sini langsung diklik di sini langsung bisa tambahkan Pak. Teks yang sebelah kiri aja Pak. Enggak apa-apa, langsung di sini juga bisa kok. Masa nggak bisa? Sini enggak Pak, langsung di sini kan di sini kayak gambar tuh iya, bisa. Oh. Enggak bisa. Iya, tambahkan teks saja. Ya sudah, Pak Mujib masuk di apa tadi? Di slide-nya saja kita isi, nanti habis ngisi diunggah baru gitu, dibawa Pak. ke sini. Iya. Iya Pak, ya. Jangan cari yang kembali ke slide tadi Pak, yang bawa PPT. Slide saja ya. Kita ngisinya di sini aja. Oke, monggo. Nah, ini di baca prakarsa perubahan diketik dulu Pak. Iya, yang ini loh Pak, yang di atasnya kolom 3 kolom ya. Ya, ya betul.
Ya, dulu. Apa tadi prakarsa perubahannya tadi? Yang di Canva, Pak, di Kopas. Meningkatkan budi pekerti. Yang di Canva tadi di Kopas, Pak. Iya, meningkatkan budi pekerti luhur melalui kegiatan keagamaan. Yep. Yes. Sip. Oke. Ya, Pak, sudah terbaca kok. Sekarang kita buat pertanyaan. Dari yang penjelasan tadi kan kita bisa membuat 1 atau 2 pertanyaan saja di sini, dibuat pertanyaan utama. Ya. Nah, dari program kita ini meningkatkan budi pekerti luhur melalui pembiasaan kegiatan keagamaan sebagai wujud profil pelajar Pancasila. Berarti pertanyaan bagiannya, bagaimana mewujudkan budi pekerti luhur melalui kegiatan keagamaan sebagai wujud profil pelajar Pancasila. Kalau dari contoh kan lingkar pinggang tadi kan, bagaimana cara tadi seperti itu loh. Kalau kita mempelajari yang contoh-contoh yang di-share yang ada di di dalam slide yang ada kan, kita bisa berarti pertanyaan utamanya. Pertanyaan 1 langsung dijawab atau pertanyaan lagi? Ya, kita mau buat 1 pertanyaan atau mau buat 2, Pak, sekarang? Cukup 1, Bu nih. 1 aja. Kalau 1 berarti sudah ditulis, nggih. Kalau 1 berarti ya ini aja. Oke, terus sekarang langsung tindakan kita. Ya, tindakan kita yaitu di sini kalau contohnya kan sesuai dengan sesuai dengan penjelasannya kan di sini. Berarti pertama kita mencari informasi, mengidentifikasi, Pak. Kenapa tuh kita pentingnya mengidentifikasi pentingnya, mengapa sih kita perlu menerapkan itu gitu loh, Pak. Kenapa hal ini sangat perlu untuk diterapkan. Kegiatannya keagamaan ini. Mengidentifikasi pentingnya berbudi pekerti luhur melalui kegiatan keagamaan. Ya, nggih Bu, nggih. Mengidentifikasi pentingnya berbudi pekerti luhur melalui kegiatan keagamaan. Oke, lanjut. Di slide. Enggak, masih di situ, Pak. Yang ke profil Pancasilanya kan belum, Pak. Terus lagi kenapa, Bu? Gitu loh. Aku kok blank toh. Gini, kegiatan keagamaannya itu loh Pak Mujib. Itu gimana gitu maksudnya? Itu kegiatan keagamaannya itu apa? Tindakan menciptakan, menerapkan apa kegiatan keagamaannya itu, actionnya itu kegiatan agamaan itu apa gitu loh Pak Mujib. Nanti bentar. Contoh kegiatannya enggak, di situ ya menerapkan kegiatan apa gitu loh Pak. Menerapkan kegiatan sholat duha seperti itu loh Pak. Maksud saya itu. Nanti kan arahnya budi pekerti apa nonton ya? Iya, jadi dari nomor kegiatan 1 ini kemudian kita mengerucut ke bawah gitu loh Pak. Pentingnya berbudi pekerti melalui kegiatan keagamaan. Terus menerapkan kegiatan apa? Maksudnya yang keagamaan apa sih yang contoh kegiatan keagamaan itu apa? Contoh misalnya tadi melaksanakan
mengaji bersama seperti yang Pak Safwan tadi, kegiatan mengaji bersama sebelum sholat dulu Bu, oh, sholat dulu mawon. Ya, Sholat mawon, sholat dulu. Sholat duha. Kebiasaan. Pemahaman saya nggih. Laksanakan pembiasaan. Nek kula niki mungkin atus yang lain-lain juga nggih. Iya. Melaksanakan sedekah Jumat untuk gini Pak Mujib, ditambah gini Pak Mujib, melaksanakan kegiatan keagamaan seperti gitu loh Pak. Jadi iya, jadi kan iya, jadi kita mengurusnya dari kegiatan keagamaan ini apa gitu. Mohon. Kegiatan apa Pak? Kegiatan keagamaan seperti Jumat apa tadi Pak, Jumat berkah gitu. Sudah Pak, nggak usah gitu Pak. Melaksanakan kegiatan keagamaan seperti Jumat berkah. Jumat sedekah apa Pak? Sedekah Jumat apa Pak tadi? Sedekah Jumat. Ya sudah, cukup seperti itu Pak. Sudah, terus ditambah lagi satu saja. Di sini di sini kan tindakannya diharapkan itu kita kan dari kolom yang kolom sebelahnya ini loh Pak, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan menggalang membangun tim perubahan serta konfirmasi urgensi prakarsa perubahan yang dibuat. Diharapkan tahap ini melakukan menggalang atau membangun tim perubahan. Berarti di sini ya sudah ini Pak, dukungan dari berarti kegiatannya ya, besarnya dukungan dari intinya ada kolaborasi itu loh Pak. Langge berarti kegiatannya itu harus ada istilah koordinatornya untuk nih berkolaborasi dengan guru yang lain. Kalimatnya gimana? Dukungan kepala sekolah dulu Pak, belum didukung nggak akan jalan ini. Tindakan daftar pendidikannya. Besarnya dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat. Meminta dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mewujudkan budi pekerti luhur. Untuk mewujudkan melalui berkolaborasi. Ya, berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Ibu kepala sekolah. Kepala sekolah saja. Berkolaborasi dengan kepala sekolah. Kolaborasi dengan kepala sekolah dalam pelaksanaan mewujudkan budi pekerti. Iya. Ya tadi ya Allah. Kolaborasi dengan kepala sekolah untuk membuat kesepakatan dan membangun budaya budi pekerti luhur. Gimana Bu berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam membuat kesepakatan. Untuk menerapkan budaya berbudi pekerti luhur. Ya benar Bu. Rekan sejawatnya iya di sini berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawatnya dengan masyarakat. Iya. Nanti Bu ditambahin, nanti kok hilang kalimat di sini. Dalam membuat kesepakatan dalam menjalankan berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam membuat kesepakatan untuk mewujudkan nggih. Budi pekerti luhur melalui kegiatan keagamaan. Bagaimana Bu?
Untuk mewujudkan kegiatan Bu, kegiatannya mewujudkan budi pekerti melalui kegiatan keagamaan. Iya, iya. Ya, Kompas saja, Pak. Ini sekarang yang kepala sekolah saja kata Bu, ini gurunya ramelok. Teman sejawat dan masyarakat. Masyarakat kan paling murid dia masuk, terus pemerintah desa ya masuk. Ini Pak Mujib yang kepala sekolah enggak cukup di ya, kolaborasi ini loh Pak, di dekat yang kepala sekolah ini loh Pak. Ya ditambahi teman sejawat. Diganti nih. Enggak, ditambah aja koma. Kepala sekolah, koma. Nggih, teman sejawat dan masyarakat. Dan masyarakat, nggih. Udah, wes cantik untuk B. Sekarang kita ke A. Ajukan. Oke, sekarang kita ke ambil pelajaran, discover. Oke. Di sini yang dibuat dan bernada positif. Bagaimana kalau aktivitas apa saja yang bisa dilaksanakan murid untuk penanaman budi pekerti di sekolah? Gimana, Buni? Dasunti, saya tulis dulu. Aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan nilai budi pekerti di sekolah? Ini tadi ada kaitannya dengan yang atas apa bukan ya? Iya, iya kan nilai budi pekerti. Iya, harus ada kaitan antara buat pertanyaan dan juga yang awal dan yang pertama dan yang ambil tindakan, Pak. Ada kaitan. Identifikasi. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan lewat kegiatan penyelidikan. Identifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Kan saya kok unmute ya? Kok unmute ya saya? Gini Pak Mujib, di sini kan yang sudah kita buat itu, terus kemudian saya itu gini. Jadi kita bertanya, apakah ada sih kegiatan itu yang sudah berhasil dari keagamaan itu? Terus potensinya, hal positif apa? Yang tujuan yang kita lakukan itu apa? Terus apakah kegiatan itu ada yang sudah berjalan? Terus aktivitas apa? Kegiatan apa yang kita lakukan untuk budi pekerti luhur itu? Pengalaman yang menyenangkan dari kegiatan ini apa gitu? Dari pengalaman menyenangkan dari kegiatan keagamaan. Dari kegiatan keagamaan. Monggo Pak Mujib. Saya belum paham nih loh. Ini pertanyaannya sesuai di penjelasan kemarin kan gini, bahwa kita di bagian ambil pelajaran itu setelah kita buat prakarsa itu kita akan ambil pelajarannya jadi kegiatan. Apakah
sudah adakah kegiatan itu berhasil diterapkan? Hal positifnya apa? Ditulis saja Pak daripada bingung. Berarti ditambahkan di situ hal positif apa? Iya, hal positif apa? Nggih. Hal positif yang apa? Bisa kita ambil dari penerapan. Iya, dari gimana Bu Tutik, lanjut Bu Tutik. Penerapan nilai budi pekerti di sekolah. Ya, ditambah dengan kegiatan keagamaan. Jadi kata kegiatan keagamaan itu tetap terus harus ada. Nah, itu yang kita ambil itu. Ya. Terus apa pengalaman yang menyenangkan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan tersebut? Pengalaman yang menyenangkan. Terus kegiatan apa saja yang sudah berjalan dengan baik? Maksudnya kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan apa saja yang sudah berjalan dengan baik? Kan intinya kan tadi dari sini kan kita kegiatan yang sudah ada itu sudah berjalan dengan baik itu kan berarti sudah ada kegiatannya ya? Iya, kegiatan itu jadi itu sebagai kelebihan dari sekolah kita itu loh Pak. Seperti yang tadi Bu Fasil katakan itu hal positif yang hal positif itu. Lanjut pada jawaban sekarang, tindakannya. Udah sampai situ aja Pak, jangan banyak-banyak nanti waktunya habis. Jangan banyak. Sekarang aktivitasnya. Lah, sekarang karena ini ada yang meningkatkan nilai. Kita tanya-tanya ke komunitas kita Pak, sekolah kanan kiri, apakah sudah gitu. Mengidentifikasi contoh nyata. Ini napa mawon? Iya, tindakan yang perlu kita lakukan untuk menjawab pertanyaan itu tuh Pak. Itu kan pertanyaan kita. Aktivitas apa saja yang meningkatkan nilai budi pekerti di sekolah. Jadi mengidentifikasi tindakan, mencari informasi, mencari informasi, tindakan apa saja yang dapat meningkatkan. Enggak Bu, mencari informasi, mengidentifikasi kegiatan keagamaan yang sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah lain seperti model kita itu loh Pak, tanya-tanya dilaksanakan di sana itu piye gitu loh, maksud saya gitu. Mencari informasi terkait kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sekolah lain. Ya seperti itu Pak. Pengalamannya gitu loh Pak, pengalaman sekolah lain melaksanakan kegiatan tersebut, ngoten loh. Terus pertanyaan kedua, hal positif apa yang kita ambil? Hal positifnya berarti contoh, mengidentifikasi contoh nyata. Kegiatan mengajak siswa melakukan kegiatan Jumat napa wau Pak Mujib wau. Contoh kegiatan, mantap. Mengidentifikasi contoh nyata kegiatan. Mengidentifikasi contoh nyata kegiatan keagamaan. Di dalam kurung Jumat apa Pak tadi? Jumat bersedekah. Sedekah Jumat. Sedekah Jumat. Kalau Jumat amal. Awas itu. Yang sudah pernah berjalan dan diterapkan. Di saya Jumat sedekah juga ada. Ya, yang sudah pernah, ya tambahin Pak, yang sudah pernah
sekolahan. Ya, oke. Terus ini apa pengalaman yang menyenangkan sekarang? Untuk pengalaman yang menyenangkan bisa berbagi. Tindakan yang perlu dilakukan. Ya, berarti meminta siswa kegiatan untuk keagamaan Jumat Sedekah, kegiatan keagamaan Jumat Sedekah memberikan efek rasa empati, rasa tolong menolong pada siswa. Pengalaman menyenangkan kan itu kan berarti hasilnya, hasil dari kegiatan itu kita bisa melihat ke anak-anak itu seperti itu. Memberi meningkatkan rasa empati dan tolong menolong. Rasa empati, udah rasa empati pada diri siswa gitu aja Pak, jangan panjang-panjang. Kegiatan keagamaan juga cuma memberi dampak meningkatnya rasa empati siswa. Pada siswa. Itu satu lagi kegiatan keagamaan pada siswa. Seperti? Nggih, Pak, sudah bisa dipahami. Kegiatan apa yang sudah berjalan dengan baik? Nah, ini. Dijawab kegiatan apa mawon ngoten nggih? Nggih. Yang kolaborasinya ini loh Pak. Mana ya Pak ya? Kegiatan keagamaan apa saja yang nggak kembali informasi. Atau ini apa Pak? Yang ini kita buang aja Pak. Yang di pertanyaan ini yang bawah itu kita buang aja Pak. Gimana? Dibuang atau dibiarkan? Atau gini, menggali informasi. Nggih. Kegiatan keagamaan yang sudah berjalan dengan baik kan gitu ya, tindakan kita kan menggali informasi bentar. Ya. Nomor 1 poin pertama sama sama loh Pak itu. Iya. Ya sudah jawab saja Pak. Sudah ini ya. Iya, sama dengan poin 1. Sudah masuk di poin 1. Oke, kita lanjut pada G. Yang atas Pak. Sudah sampai situ aja Pak. Gali mimpinya sekarang. Ya, impian kita, harapan. Nah, harapan kita my dream. Oke. Gali mimpinya apa? Mimpi di sini kan setelah itu dari yang diharapkan jawaban terwujudnya buat bayangan. Berarti apa kebiasaan baru yang saya bayangkan yang akan terjadi? Apa kebiasaan baru yang saya bayangkan? Ketik Pak Mujib, yang akan terjadi jika jadi ketika melaksanakan kegiatan keagamaan apa tadi Jumat Sedekah gitu Pak. Sedekah Jumat. Kewalik. Jangan kewalik Pak. Terus ada selain itu kita bayangkan hal baru apa perasaan hal baru apa yang kita temukan sebagai guru, hal baru apa yang kita temukan dari kegiatan pada diri siswa. Hal baru apa yang kita temukan atau dalam kurung tim ya, bisa kan kita bisa guru dan orang tua dan wali murid ya, ketika pelaksanaan siswa atau nih berarti iya dong Pak.
hal baru apa yang kita temukan pada siswa di masa depannya. Arahnya kan kita ke masa depan mereka dengan setelah melaksanakan berarti. Setelah melaksanakan kegiatan keagamaan. Di masa depannya, Pak. Jangan sekarang. Di masa nantinya. Baru apa yang kita temukan? Di masa nanti berarti setelah melaksanakan. Iya. Setelah melaksanakan kegiatan keagamaan Jumat sedekah. Sedekah Jumat. Perasaan kita, Pak, kalau anak-anak bisa melaksanakan itu bisa terwujud, bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan tim? Perasaan bagaimana jika hal itu berhasil diwujudkan? Jika hal tersebut berhasil diwujudkan. Berhasil diwujudkan. Ya. Pun jawaban. Ada pertanyaan lagi? Tindakan atau pendidikan? Ini gali mimpi ini untuk siswa apa untuk guru ya Bunyi ya? Satu lagi Pak Mujib. Satu lagi untuk mempertahankan agar hal itu tetap dilaksanakan tuh Pak. Apa sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia? Lah Pak Mujib. Apa sumber daya? Apa sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan pembiasaan ini, pembiasaan sedekah itu loh Pak, intinya gitu. Berarti kegiatannya. Kegiatan agar anak-anak itu tetap dari pembiasaan ketika dia SD kan nanti sampai itu untuk agar tetap punya suka bersedekah. Saya tuh tulisan saya kok nggak bisa baca ya Pak saya. Sudah Pak. Tapi kok ketikanya Pak Mujib lo nggak bisa saya lihat. Yang ketika yang bawahnya yang itu loh Pak, yang sumber daya mempertahankan kondisi agar anak-anak tetap melaksanakan kegiatan sedekah. Oh, masih lemot. Masih lemot. Begitu. Ya tadi saya juga terpental keluar kok. Sebentar. Sudah Pak, sudah. Tapi kebesaran Pak Mujib layarnya. Terus sekarang ke tindakan kita. 1. Membuat narasi jenis kegiatan. Terus membuat narasi jenis kegiatan. Kayak apalagi yang bawahnya hal baru apa? Hal baru apa yang kita temukan pada siswa? Nah,
semakin kuatnya dia kan, kalau dia hal baru ya, kalau dia kuat di keagamaannya, di nilai keagamaannya, dia kan akan jadi anak yang gampang memberi gitu loh Pak. Iya gitu. Iya Pak, Pak Safwan ini Pak Safwan. Membuat. Kalau dia itu punya fondasi keagamaan yang bagus, dia kan nanti akan jadi orang itu lebih mudah untuk memberi gitu loh. Pak Safwan ini yang bisa, monggo Pak Safwan kalimatnya yang enak bagaimana Pak, yang enak didengar. Halo. Berarti terkait dengan kondisi siswa. Ini Pak, yang pertanyaan kedua itu kan hal baru apa yang kita temukan pada siswa setelah melaksanakan kegiatan keagamaan sedekah Jumat? Ini, ya. Membuat gambaran, sebentar nggih. Membuat gambaran tentang ya, gambaran itu narasi Bu, sudah. Kata gambaran sama juga dengan kata narasi. Iya. Oh gitu. Tentang kegiatan keagamaan. Iya, itu mungkin bisa ditambahkan Pak Mujib. Iya. Membuat narasi tentang kegiatan keagamaan itu sama Pak Mujib. Masih nomor 1 Pak Mujib, dilanjut. Kelihatannya sinyal kita sedang tidak saja. Iya, iya. Gambaran tentang kegiatan keagamaan. Oke. Oke. Iya, nomor 1, jawaban nomor 1. Sekarang yang kedua Pak. Semakin kuatnya nilai-nilai keagamaan pada diri siswa. Gini loh Pak. Iya, Nggih Pak. Halo. Nggih. Gini Pak Mujib, dilanjut nggih. Semakin kuatnya fondasi keagamaan. Oh, fondasi berarti. Semakin kuatnya fondasi keagamaan. Pada diri siswa. Iya. Di masa yang akan datang. Putus-putus Budi, diulangi. Dia sama Pak, saya juga kok, suara jenengan juga. Semakin kuatnya fondasi keagamaan dalam diri siswa di masa yang akan datang. Sudah Pak, sampai situ gitu aja. Terus yang ini bagaimana perasaan kita sekarang? Yang ini. Perasaan kita, ya kita ya karena itu sudah berhasil ya kita akan pertahankan Pak, kita pertahankan agar hal itu tidak tergerus lagi. Itu gimana kalimatnya? Saya akan mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang ada. Kegiatannya apa yang dipertahankan itu apa? Yang kan ini bagaimana perasaan kita jika kegiatan itu berhasil. Ya, jika kegiatan itu berhasil kan tindakan kita yang bagaimana perasaan kita jika hal tersebut berhasil diwujudkan. Ketika sudah berhasil diwujudkan berarti kita akan mempertahankan kegiatan keagamaan tersebut. Halo, Bapak Ibu yang lainnya? Oke, Ibu. Ya, setia mendengarkan dalam. Iya, gimana ini? Di sini kan bagaimana perasaan kita jika hal itu kan terwujud. Ketika hal itu sudah terwujud, apa yang kita lakukan? Kita kan berarti jangan sampai hal itu hilang lagi, kita pertahankan.
saya akan pertahankan kegiatan keagamaan tersebut dengan bagaimana, Bu? Mempertahankan dengan tersebut. Saya akan mempertahankan menjadi sebuah kebiasaan tersebut. Saya akan melanjutkan tersebut. Saya akan mempertahankan kegiatan keagamaan tersebut agar menjadi suatu pembiasaan yang agar menjadi pembiasaan siswa. Iya, pembiasaan sampai dewasa. Yang melekat dalam hati nurani siswa. Oke, seperti itulah Bu. Niki. Kebiasaan yang mendarah daging melekat. Berarti itu Bu, apa? Kehilangan kata-kata. Berkarakter nih Bu, sudah berkarakter Bu. Mendarah daging. Ya, melekat pada nurani siswa. Oke, sudah Bu, udah bagus. Sekarang yang ini apa sumber daya yang bayangkan? Terus ketika tersedia. Apa sumber daya yang kita bayangkan? Memiliki output yang memiliki output yang berkarakter. Enggak, kita bayangkan akan tersedia. Membayangkan akan yang tersedia untuk sumber daya. Membuat daftar keterampilan yang akan saya peroleh. Membuat gambaran sikap dan respon anak. Membuat gambaran sikap dan respon anak terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan Jumat Sedekah. Gitu, Pak. Apa sumber daya? Sumber daya maksudnya apa? Maksudnya gini loh Pak, kan yang sudah ada itu loh Pak ya, sumber daya di sini gini, hal itu yang menjadi apa ya keunggulan kita, bahwa itu akan selalu ada, selalu bisa kita kondisikan di sekolah kita itu loh Pak. Lah terus ini maksudnya gambaran. Monggo. Maksudnya monggo Pak. Gambaran sikap maksudnya gini Pak, apa sumber daya membuat gambaran sikap dan membuat anak gini, respon anak terhadap gini. Jadi setelah ada kegiatan itu, anak-anak itu punya sebuah kesimpulan bahwa dengan bersedekah itu kita itu nanti akan akan dapat apa nilai lebih untuk kita itu apa gitu loh Pak. Iya. Gimana Pak? Sumber daya yang kita bayangkan. Yang akan tersedia lah ya, sumber daya yang kita bayangkan kan gini, hal yang nanti kalau yang tetap ada itu, jadi kalau gimana Pak Sapuan, Bu Tuti, Pak Mujib? Maksudnya tapi kata-kata ini paham. Politisasi saya. Membuat gambaran sikap dan respon anak terhadap kegiatan. Membuat gambaran sikap dan respon anak terhadap apa? Pembelajaran yang diambil gitu tuh Buni. Iya. Nggih, maksud saya itu pembelajaran. Membuat gambaran sikap dan respon anak dari kegiatan sedekah Jumat Sedekah. Oke, dah gitu aja. Nanti kita jelaskan lagi kalau presentasi Pak Angel itu. Lanjut ke Ja. Tapi belum paham maksudnya. Rencana. Nah, di sini kan pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah yang diperlukan. Jadi pertanyaannya, apakah sederhana? Apa
langkah sederhana yang kita lakukan langkah sederhana agar kegiatan keagamaan itu bisa tercapai. Kegiatan keagamaan apa saja itu lupa bisa tercapai. Apa langkah sederhana yang kita lakukan agar kegiatan keagamaan dapat terlaksana? Betul. Lanjut. Ya. Siapa? Sebentar, siapa itu nanti masuk di belakang Pak, diatur. Hal-hal. Sekarang berapa lamanya? Ini kan. Target berarti. Targetnya. Ini berapa lama? Nah, target pelaksanaan kegiatan tersebut bisa berjalan. Apa hal-hal yang harus dilakukan untuk terus apalagi ya Pak ya? Berapa lama? Cara mengukur keberhasilan. Oke, berarti hal-hal yang diukur. Apa hal-hal yang harus kita lakukan atau yang harus dilakukan untuk mewujudkan gitu, Bu? Kan? Yang diukur Cara berarti dari siswa. Berhasil. Outputnya siswa ya, berarti. Ini berhasil atau tidak? Berarti kalimatnya gimana ya? Bagaimana cara mengukur keberhasilan kegiatan tujuan dari kegiatan ini? Ya Pak Pak. Ini adik Mam. Bagaimana cara mengukur keberhasilan dari tujuan kegiatan keagamaan, dari tujuan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan. Apalagi ya Pak ya, cara mengukur, terus dapat diikuti oleh sekolah lain Pak. Ini kan kita punya brand, akhirnya oh sekolah ini ayo tak melok ada iki cah. Gimana kalimatnya? Seperti Pak Safwan ngadakan tahfidz, saya pengen ngadakan kegiatan seperti itu, berarti kan saya pengen meniru gitu loh, maksudnya itu. Menginspirasi. Iya, kalimatnya gimana ini? Bagaimana kegiatan? Bagaimana caranya agar kegiatan ini agar keberhasilan kegiatan ini bisa diikuti sekolah lain? Gimana? Sekolah lain. Keberhasilan. Iya. Terus nggak ada hiburan tadi ya? Iya. Nggak ada Pak. Terus apa lagi Pak? Sudah ya? Agar keberhasilan kegiatan keagamaan ini dapat menginspirasi sekolah lain untuk mengikutinya. Kekuatan Pak. Di sini tindakan diharapkan membantu mencakup organisasi yang dia mendapatkan kekuatan. Nah, ini perubahan positifnya tuh Pak. Ini berarti kekuatan apa yang bisa mendukung? Kekuatannya gini loh Pak Murdip. Dari kegiatan ini siapa? Faktor yang iya nanti kan kekuatan yang bisa mendukung agar kegiatan ini bisa berlangsung itu realnya nanti kita tidak nggak visi tapi hanya omong kan ya enggak tuh Pak. Jadi kita lo bisa melaksanakan ini. Jadi pertanyaannya kekuatan siapa nanti masuk di apa? Siapa itu eksekutornya kan? Di tahap ini tidak ada kata siapa. Kekuatan apa yang bisa mendukung terlaksananya kegiatan? Ya, udah sampai situ.
Terus sekarang kita ke tindakan kita, penyelidikan. Waktunya tadi sampai jam berapa, Pak? 15.40. Tinggal 4 menit. 40 kali 50 gas. Sekarang tindakan kita, apa langkah sederhana? Ayo, langkah sederhana yang kita lakukan apa ya? Membuat daftar kebutuhan, Pak. Daftar kebutuhan. Membuat daftar kebutuhan. Terus kalimatnya kita ringkas-ringkas saja. Membuat daftar kebutuhan agar terlaksananya kegiatan ini. Udah ya. Target kita. Kira-kira target kita berapa lama, Pak? Semester. Membuat capaian, berarti tindakan kita agar kita mengetahui target itu berarti kita membuat daftar capaian, Pak. Membuat apa seperti grafik pencapaian, membuat daftar capaian kegiatan. Membuat daftar capaian kegiatan. Terus cara mengukurnya? Piye? Ya indikator berarti, Bu. Pencapaian. Melakukan dialog dengan kepala sekolah. Membuat capaian sudah, Pak, ya. Melakukan dialog dengan para itu, Pak, dengan kolaborator kita loh, Pak. Dengan tim, Pak. Dengan tim, Pak, dengan tim. Internal ya. Atau eksternal atau campuran? Internal dan eksternal juga. Internal lebih ke internal ya, Pak, ini. Karena ini kan kegiatannya para pemangku aja, Bu, Pak. Terus cara ya sama. Bagaimana cara keberhasilan kita? Ini kalau yang ini kan kita pamer nogene gugus. Berbagi praktik baik, promosikan ya, berbagi praktik baik, Bu, promosi, Bu. Berbagi praktik baik di komunitas, sekolah lain dan komunitas. Komunitas belajar gugus, Pak, agar ya, komunitas belajar ini. Kekuatan apa yang mendukung? Kekuatan apa yang mendukung? Berarti mengidentifikasi kekuatan dan kemampuan sekolah untuk terlaksananya kegiatan ini terus-menerus. Kemampuan dan apa, Pak? Kemampuan dan kekuatan. Kemampuan dan kekuatan, Pak. Mampu dan kuat apa sama tidak ya? Kemampuan sumber daya sekolah ngoten mawon, Bu. Kemampuan dan kekuatan di sekolah agar pelaksananya kegiatan ini. Kembali ke room, kita kembali ke room. Kurang sih, Pak. Oke, baiklah. Kita selesaikan masih 1. Oh, 2 menit lagi, masih 2 menit lagi. Oke, siap. Yuk, gas. Sudah, Pak, sampai situ aja. Sudah, kita lanjut belum kita unggah di itu. Oke. Kita masuk ke sekarang kita masuk ke atur. Ambil pertanyaan. Atur eksekusi, Bu. Kita eksekusi sekarang. Nah, sekarang dalam eksekusi di sini kan siapa yang berperan lah. Berarti pertanyaannya kita pada kata siapa yang memantau. Siapa saja yang kita libatkan dalam program ini? Ayo Pak Mujib, ditulis. Siapa yang terlibat dalam kegiatan ini? Terus kedua, siapa yang mengarahkan? Siapa yang mengarahkan terlaksananya kegiatan ini? Bagaimana
Pencatatan kemajuan kegiatan. Pencatatan kemajuan kegiatan. Terus kemudian kapan dilaksanakannya, bisa dimulai dilaksanakan. Dan kendalanya Pak sekarang? Apa yang menjadi kendala? Terus yang terakhir, apa yang menjadi kendala? Terus tindakan kita, ya, mengadakan rapat. Siapa yang terlibat kan? Mengadakan rapat dengan yang kan ya terlibat Bu, mengadakan rapat dengan membagi peran. Kan pokok sopo gitu. Dengan membagi peran masing-masing. Terus membuat tim yang bertanggung jawab. Membuat ini dilanjut lagi nanti Bu. Ini sudah disuruh ya, ini disuruh kembali ke ruang. Oke, sudah 42. Oke, sip. Kita kembali ke ruang ya. Oke, sudah tulis lagi atau enggak Pak? Evaluasi dan berkolaborasi, tinggal itu apa? Evaluasi, yang bawahnya kolaborasi. Udah. Oke, kita kembali ke ruang ya. Ya Allah, pelayan nih.